Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome di channel Wiska. Halo dan selamat datang di kelas IPA. Di sini nanti kita akan membahas materi pada mata pelajaran IPA. Baik, kita lanjut ke materinya, yaitu pembahasan mari uji kemampuan kalian. Ini terdapat pada buku siswa IPA Kurikulum Merdeka SMP kelas 7 pada halaman 138. Baik semuanya, kita akan membahas mari uji kemampuan kalian ini, di mana di sana nanti terdapat beberapa pertanyaan. Yang pertama, jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Yang kedua, jelaskan dua alasan yang menyatakan bahwa virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Yang ketiga, identifikasi benda-benda berikut apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati dan berikan alasannya, yaitu padi, burung, pulpen, dan meja. Terakhir, beberapa mainan robotik menunjukkan seolah-olah mereka hidup. Misalnya, mereka menunjukkan kapan mereka membutuhkan makanan. Yang pertama, sebutkan ciri-ciri kehidupan yang mereka perlihatkan dan yang tidak mereka tunjukkan. Yang kedua, apakah mainan tersebut termasuk makhluk hidup? Oke, semuanya dari keempat pertanyaan ini nanti akan kita bahas bagaimana cara menjawab pembahasan soal yang keempat ini. Kita lanjut. Yang pertama, jelaskan karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati. Kita tahu, makhluk hidup tentu memiliki ciri-ciri tertentu yang membedakannya dengan benda tak hidup. Adapun secara umum makhluk hidup memiliki ciri-ciri antara lain: 1. Bernafas, bergerak, peka terhadap rangsangan, memerlukan makanan, tumbuh dan berkembang, dapat bereproduksi, ekskresi, serta mampu untuk beradaptasi dengan tempat tinggalnya. Terakhir, makhluk hidup tersusun atas sel. Jadi, karakteristik yang membedakan makhluk hidup dengan benda mati yaitu bisa kita bedakan berdasarkan makhluk hidup itu memiliki ciri-ciri yang terdapat 9 ciri-ciri makhluk hidup. Jadi apabila benda mati tidak memiliki ciri-ciri yang 9 ini, maka dia tidak bisa dikatakan makhluk hidup. Yang kedua, jelaskan dua alasan yang menyatakan bahwa virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup. Sebelum kita bahas ini, kita perhatikan dulu struktur virus, yaitu ini adalah gambar virus, ini virus corona, kemudian ini merupakan struktur virus berbentuk huruf T. Virus ini memiliki basa nitrogen salah satu saja, memiliki DNA saja atau RNA saja. Baik, jadi mengapa virus tidak termasuk ke dalam makhluk hidup? Jadi alasannya yang pertama, virus tidak memiliki struktur sel sebagaimana makhluk hidup lainnya, sehingga tidak ada membran sel, dinding sel, inti sel, atau organel lain pada virus. Jadi di virus itu tidak ada membran, dinding, dan inti sel. Yang kedua, virus tidak dapat berkembang biak selain dengan menginfeksi sel inang. Jadi virus tidak bisa berkembang biak, tidak ada anakan atau indukan virusnya, tapi dia fungsinya hanya menginfeksi sel inangnya atau mengganggu. Yang terakhir, sebagian besar virus hanya mengandung satu jenis asam nukleat. Asam nukleat ini yaitu DNA atau RNA saja. Yang ketiga, identifikasi benda-benda berikut apakah termasuk makhluk hidup atau benda mati dan berikan alasannya. Ini adalah gambar padi, ini burung, ini pulpen, dan ini meja. Nah, dari keempat ini, kita bisa secara nyata membedakan mana yang termasuk makhluk hidup dan mana yang termasuk benda mati. Yang termasuk makhluk hidup seperti padi dan burung termasuk ke dalam makhluk hidup, karena padi dan burung ini memiliki ciri-ciri makhluk hidup seperti burung dan padi bisa bergerak, kemudian bisa bernafas, memerlukan nutrisi, dan lain sebagainya.
pulpen dan meja termasuk ke dalam benda mati. Alasannya, karena pulpen dan meja itu tidak bisa bergerak kecuali kita gerakkan. Pulpen dan meja itu tidak bisa bernafas, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Oke, lanjut. Beberapa mainan robotik menunjukkan seolah-olah mereka hidup. Misalnya mereka menunjukkan kapan mereka membutuhkan makan. Sebutkan ciri-ciri kehidupan yang mereka perlihatkan dan yang tidak mereka tunjukkan. Yang kedua, apakah mainan tersebut termasuk makhluk hidup? Jawabannya, yang A, robot itu memperlihatkan ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak, yaitu robot bisa bergerak, berjalan, dan memerlukan energi. Kapan robot itu memerlukan energi? Apabila dia tidak bisa bergerak, kita beri energinya melalui arus listrik. Robot tidak memperlihatkan ciri-ciri bernapas karena robot tidak ada memiliki organ pernapasan. Kemudian robot juga tidak tumbuh dan berkembang. Robot tidak mengalami reproduksi. Robot tidak mengeluarkan zat sisa, tidak peka terhadap rangsangan, dan robot tidak tersusun atas sel karena robot hanya tersusun atas peralatan teknologi yang telah berkembang. Yang B, apakah mainan tersebut termasuk makhluk hidup? Mainan robot tidak termasuk ke dalam makhluk hidup karena dia tidak menunjukkan adanya ciri-ciri makhluk hidup secara keseluruhan. Cuma dia hanya menunjukkan ciri-ciri makhluk hidup seperti bergerak. Itu pun dia bergerak karena adanya lantaran ada mesin yang menggerakkannya di dalam robot tersebut. Oke semuanya, mungkin itu pembahasan kita dalam materi klasifikasi makhluk hidup, terutama ciri-ciri makhluk hidup. Mudah-mudahan pembahasan ini dapat membantu kalian semuanya dalam menjawab latihan atau tugas yang diberikan oleh gurunya masing-masing. Oke, mungkin cukup itu saja penjelasan dari saya. Dan silakan nantikan pembahasan kita selanjutnya ya. Saya akhiri dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.